Kayaknya sekarang ini semua orang nanyain hal yang sama. Karir gue bakal hilang nggak ya gara-gara AI? Tapi gimana kalau pertanyaannya salah? Pertanyaan yang lebih penting adalah, gimana caranya bikin karir saya jadi tak ternilai? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar strateginya. Yuk, kita mulai. Ini nih, ide yang melubah segalanya. Selama ini, kayaknya fokus kita agak keliru deh. Ancaman sebenarnya itu bukan karena AI-nya makin pinter loh, tapi karena kita sendiri tanpa sadar jadi makin biasa aja, makin generik, dan makin gampang digantiin. Oke, biar nggak salah paham, AI itu bukan datang buat gantiin Anda. Sama sekali bukan. Dia itu datang buat gantiin tugas. Coba dibayangin, kalau kerjaan Anda itu isinya cuma serangkaian langkah yang itu-itu aja dan bisa diprediksi, nah itulah yang jadi targetnya. Disinilah keunikan jadi perisai utama Anda. Nah, anggap ini tes prom buat karir Anda. Coba deh sekarang juga, bisa nggak Anda jelasin seluruh pekerjaan Anda ke AI cuma dalam satu perintah aja? Kalau jawabannya bisa, wah, ini bukan sekedar pertanda buruk. Ini tuh alarm. Alarm yang bunyinya kencang banget yang ngasih tahu kita buat cepet-cepet mendefinisikan ulang nilai unik kita. Oke, cukup ngomongin masalahnya ya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Kuncinya itu bukan ngelawan teknologinya, tapi justru gali lebih dalam lagi keunggulan kita yang, ya ampun, nggak akan pernah bisa ditulis dalam kode-kode algoritma. Inti kemanusiaan kita. Jadi, apa sih sebenarnya inti yang tidak dapat diotomatisasi ini? Jangan bayangin ini cuma soft skill biasa ya. Bukan, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh kemampuan strategis yang langka dan mahal. Inilah yang ngebedain antara orang yang cuma ngerjain tugas sama orang yang ngerancang strateginya. Nah, inti ini tuh berdiri di atas 4 pilar utama. Anggap aja ini kayak toolkit karir Anda buat dekade mendatang. Siap? Kita mulai dari pilar yang pertama. Lihat deh bedanya. AI itu jago banget nyelesain masalah kalau kita udah kasih labirinnya. Tapi manusia, kitalah yang nanya, sebentar, ini kita beneran ada di labirin yang tepat gak sih? Kemampuan buat membingkai masalah, nentuin apakah ini masalah penjualan, atau jangan-jangan masalah kepercayaan pelanggan, nah itu yang nentuin arah strategis. Selanjutnya, AI itu bisa banget baca data, tapi dia nggak bisa baca suasana. Beneran deh, AI nggak bakal ngerti kalau kita lagi nyindir, dia nggak bisa ngerasain tegangnya suasana rapat, apalagi ngebangun kepercayaan sama klien yang masih ragu-ragu. Disinilah peran-peran kayak pemimpin, negosiator, atau sales yang jago nggak akan ada gantinya. Dan kutipan ini, wah ini kena banget sih. Ini dengan cemerlang menggambarkan poin yang tadi. Kecerdasan kontekstual itu bukan cuma soal tahu apa yang harus diomongin, tapi juga tahu kapan kita harus diam. Nah itu kan kebijaksanaan ya, sesuatu yang datang dari pengalaman dan empati, bukan dari miliaran data. Banyak orang bilang AI kreatif. Sebenarnya AI itu lebih mirip DJ yang jago banget. Dia nge-remix dari apa yang udah ada. Keren, tapi dasarnya udah ada. Kalau manusia, kita bisa jadi pencipta lagunya. Kita bisa nyambungin ide dari biologi ke strategi bisnis, menciptakan inovasi yang mendobrak pola, bukan cuma ngikutin. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, mata uang yang paling berharga itu ternyata bukan lagi kecepatan, tapi kebijaksanaan. AI bisa ngitung probabilitas risiko, oke? Tapi dia nggak akan pernah bisa ngambil tanggung jawab moral. Kemampuan buat nimbang-nimbang antara efisiensi sama kemanusiaan, nah itu dia skill premium di masa depan. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang bagian paling pentingnya, gimana caranya ngubah ini semua jadi tindakan nyata. Nah, ini dia cetak birunya buat nge-upgrade karir Anda. Ada 3 langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini juga. Pertama, audit. Coba deh pilah-pilah tugas Anda. Mana yang murni eksekusi, mana yang butuh pemikiran strategis. Kedua, naik level. Geser fokus Anda secara sadar. Dari yang tadinya cuma jadi pelaksana, sekarang jadi pemikir dan pengambil keputusan. Ketiga, kolaborasi. Jadikan AI itu asisten pribadi Anda buat ngerjain tugas-tugas rutin. Biar apa? Biar Anda punya waktu buat fokus ke pekerjaan bernilai tinggi yang cuma bisa dikerjain manusia. Jadi, intinya tuh di sini. Jangan pernah coba-coba bersaing sama AI. Itu perlombaan yang udah pasti kita kalah. Tujuannya itu bukan jadi lebih cepat dari mesin. Tujuannya adalah membangun karir di area yang butuh banget sentuhan manusia, di mana AI itu cuma jadi alat bantu, bukan pengganti. AI itu bakal terus melaju, itu udah pasti. Tapi masa depan itu bukan punya AI. Masa depan itu milik kita, manusia yang bisa berpikir, merasa, dan memutuskan. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, dari 4 kali skill tadi, mana yang mau Anda asah duluan? Karena masa depan karir Anda, ya dimulai dari jawaban itu.